Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida, NIM 17080560094. Di sini saya akan menjelaskan keterpaduan iptek dan Islam dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 guna memenuhi tugas tengah semester mata kuliah keterpaduan iptek dan Islam Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang terjadi di ruang lingkup alam semesta ini tidak lain karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai beraneka ragam flora dan fauna, adanya langit serta sistem galaksi, gunung-gunung yang menjulang tinggi, serta bumi yang telah dihamparkan. Tidak seorang pun yang dapat memungkiri bahwa segala sesuatu yang di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit-langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lalu, apakah manusia telah menyadarinya serta bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan serta menjaga dan melestarikannya? Maka di dalam ayat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 Allah telah menjelaskan bahwa apakah mereka tidak memperhatikan bukti kuasa Allah yang terbentang di alam raya ini, antara lain kepada unta yang dijadikan kendaraan dan bahan pangan mereka, bagaimana ia diciptakan oleh Allah dengan sangat mengagumkan, dan apakah mereka tidak merenungkan tentang langit yang sedemikian luas yang selalu mereka saksikan, bagaimana langit ditinggikan tanpa ada cagak yang menopangnya, dan juga gunung-gunung yang demikian tegar dan yang biasa mereka daki, bagaimana gunung tersebut ditegakkan, serta bumi tempat kediaman mereka yang tercipta bulat, bagaimana ia dihamparkan. Berikut adalah fakta-fakta atau kajian ilmiah berdasarkan surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Yang pertama adalah fakta ilmiah tentang unta. Salah satu makhluk yang menunjukkan betapa besar dan mulianya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah unta. Unta adalah salah satu spesies hewan berkuku genap dari genus Camelus yang terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama Camelus dromedarus atau unta berpunuk tunggal, dan yang kedua adalah Camelus bactrianus yang merupakan unta berpunuk ganda. Unta adalah salah satu hewan yang hidup di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika Utara. Rata-rata umur unta adalah 30 sampai 50 tahun. Pemanfaatan unta oleh manusia telah dimulai sejak 5.000 tahun yang lalu untuk diambil susu, daging, serta digunakan sebagai hewan pekerja. Yang menjadikan unta sebagai salah satu makhluk hidup istimewa adalah struktur tubuhnya yang tidak terpengaruh oleh kondisi alam paling kelas sekalipun. Seperti yang kita ketahui bahwa unta hidup di padang pasir yang memiliki range temperatur udara yang mampu membunuh mayoritas makhluk hidup. Tubuh unta memiliki beberapa keistimewaan yang mungkin dirinya dapat bertahan hidup selama berhari-hari tanpa makan dan minum. Juga dapat mengangkut beban ratusan kilogram. Tubuh unta dapat bertahan hingga pada suhu 41 derajat Celcius. Lebih dari itu, unta mulai berkeringat, namun penguapan dari keringat yang terjadi hanya pada kulitnya, bukan pada rambutnya. Dengan cara pendinginan yang efisien, unta mampu menghemat air cukup banyak. Selain itu, unta juga mampu bertahan dengan kehilangan massa sekitar 20% sampai 25% selama berkeringat. Mayoritas makhluk hidup hanya mampu bertahan hingga kehilangan massa sekitar 3% sampai 4% sebelum terjadinya gagal jantung akibat mengentalnya darah. Namun, unta kehilangan banyak cairan tubuh pun darahnya tetap terhidrasi sampai batas 25% tercapai. Untuk yang kedua, langit sebagai atap bumi yang tidak bertiang. Pada ayat 18, Allah mengajak manusia untuk memperhatikan bagaimana langit telah ditinggikan. Allah menciptakan langit dengan tanpa tiang yang tidak dapat dilihat. Dari kata lain, tanpa tiang yang dapat dilihat memberikan
pengertian bahwa Allah meninggikan langit dengan memakai pilar atau tiang yang tidak dapat dilihat, yaitu tiang kudroh atau amal al-kudroh, dan dalam istilah ilmu antariksa adalah gaya gravitasi atau amad al-jadbiyah yang juga tidak keluar dari kodratullah. Isyarat adanya daya tarik menarik atau gravitasi yang kuat di antara benda-benda langit dengan jarak yang saling berjauhan. Dengan demikian tidak saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Lembaga-lembaga sains dan teknologi pada abad 17 Masehi menganut teori ilmuwan Yunani kuno yang mengatakan bintang-bintang yang ada di langit bergantungan pada bundaran kristal dan bumi tetap pada poros alam semesta. Sehingga pada abad itu ditemukan teori baru, yaitu gaya gravitasi dan pengaruhnya terhadap tatanan semesta alam oleh ilmuwan Inggris yang bernama Isaac Newton. Teori gravitasi ini menegaskan bahwa apabila tidak ada gaya gravitasi, di mana setiap benda alam semesta berjalan dengan porosnya, maka akan terjadi benturan dahsyat antara benda-benda tersebut dan alam ini akan hancur. Kemudian akhir-akhir ini para ilmuwan antariksa telah menemukan benang alam semesta atau Khoyut Hauniyah yang menghubungkan benda-benda yang berada di jagat raya, langit, bumi, planet, bintang, dan sebagainya. Menurut seorang profesor asal Turki yang biasa dikenal dengan Harun Yahya menuturkan bahwa sifat langit tersebut telah dibuktikan dengan riset ilmiah yang dilakukan pada abad 20. Atmosfer yang meliputi bumi mempunyai fungsi penting demi kesinambungan hidup, seraya menghancurkan banyak meteor besar dan kecil yang mendekati bumi. Atmosfer mencegahnya jatuh ke bumi dan membahayakan makhluk hidup. Selain itu, atmosfer menyaring cahaya dari luar angkasa yang berbahaya bagi makhluk hidup. Uniknya, atmosfer membiarkan menerobosnya cahaya yang bermanfaat dan tidak berbahaya, seperti sinar tampak, sinar ultraviolet yang hanya sebagian kecil yang dibiarkan masuk oleh atmosfer. Sangat penting untuk fotosintesis tumbuhan dan bertahan hidup semua makhluk. Kemudian yang ketiga adalah gunung sebagai paku bumi. Pada ayat 19, Allah mengajak manusia untuk memerhatikan bagaimana gunung ditegakkan. Pada ayat tersebut mengisyaratkan gunung sebagai pasak atau paku bumi yang dapat menjaga keseimbangan bumi agar tidak goncang, dan telah dibuktikan secara ilmiah terdapat kesesuaian distribusi dan penyebaran gunung secara merata di persada bumi ini. Peran gunung dalam menjaga keseimbangan permukaan bumi sangatlah jelas, khususnya gunung yang disebut oleh para ahli geologi dengan barisan pegunungan atau mountain chain lipatan. Pegunungan ini tersebar di beberapa benua di dunia, dan di bawah kulit bumi telah ditemukan bahwa lapisan kulit bumi memiliki ketebalan antara 30-60 km. Penemuan ini diperoleh melalui peralatan yang canggih seperti alat yang bernama seismograf yang mampu mengetahui bahwa semua gunung memiliki akar terhujam di lapisan yang liat untuk menguatkan lapisan kulit bumi yang paling tinggi dan keras, sehingga gunung disebut sebagai sebuah pasak bumi. Gunung juga bekerja sebagai penahan benua-benua dari hantaman batu karang yang mengalir di bawah kulit bumi yang keras ini. Bila akar bumi yang sangat kokoh tidak ada, maka lapisan kulit bumi akan menjadi sangat lunak, sehingga tidak ada lagi keseimbangan dan kekokohannya. Dan yang terakhir adalah bumi bulat terhampar. Pada ayat 20, Allah mengajak manusia untuk berpikir bagaimana bumi itu dihamparkan. Ayat ini mengisyaratkan bentuk bumi, sehingga pertanyaan yang muncul, apakah bumi itu bulat atau terhampar? Seandainya bumi datar, maka mesti hanya ada satu tempat terbit dan satu tempat terbenam. Tetapi karena bumi itu bulat, ketika matahari berada di timur bumi, ia akan menyinari sisi bagian timur saja dan membuat gelap sisi bumi bagian barat karena terhalang mendapatkan cahaya. Begitupun sebaliknya. Dan untuk informasi selanjutnya yaitu fakta ilmiah terbaru yang berdasarkan Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20.
Untuk yang pertama, yaitu pada ayat 17 terdapat satu bidang keilmuan yang dikaji, yaitu ilmu biologi. Ilmu biologi adalah ilmu pengetahuan tentang benda hidup. Benda hidup merupakan salah satu fenomena alam. Bisa dikatakan biologi merupakan ilmu yang mencakup dari botani, hewan, manusia, dan alam sekitar. Salah satu penemuan terbaru yang ditemukan oleh para peneliti baru-baru ini adalah terbuktinya genom antara unta dan sapi adalah sama. Penelitian tersebut dikaji oleh para ilmuwan di Arab Saudi dan Cina. Tepatnya sekitar 20 ilmuwan terlibat langsung dalam proyek yang telah memakan waktu lebih dari setahun. Waktu yang cukup lama untuk mereka habiskan untuk memecahkan kode genetik yang ada pada keseluruhan unta berpunuk satu yang berhabitat di Semenanjung Arab. Para ilmuwan tersebut berharap dapat memperluas pemahaman mereka tentang karakteristik fisiologis dan biokimia unta, sehingga dapat mengembangkan hasilnya untuk kepentingan umat manusia. Penelitian terhadap genom unta yang ternyata juga memiliki kemirikan dengan genom sapi telah menimbulkan pemahaman yang lebih baik dari kemampuan bertahan hidup unta di lingkungan padang pasir yang keras. Pemecahan kode genetika yang mendukung sistem kekebalan tubuh unta dapat mengantarkan kepada penemuan medis yang berpotensi membawa manfaat besar, dan data genom yang juga dapat membantu para ilmuwan memahami lebih baik bagaimana mamalia menghasilkan zat-zat bergizi seperti susu unta. Untuk yang kedua, yaitu pada ayat 18 terdapat satu bidang keilmuan yang dikaji, yaitu ilmu astronomi. Ilmu atau pelajaran astronomi adalah ilmu tertua dalam sejarah. Suku-suku prasejarah kuno telah lama menggunakan ilmu astronomi untuk membaca rasi bintang. Rasi bintang pada saat itu menjadi sebuah petunjuk untuk meramalkan masa depan. Namun, karena pada zaman dahulu melihat bintang hanya dilakukan pada malam hari saja, dan juga karena keterbatasan alat dan pengamatan, maka perkembangan ilmu astronomi pada zaman dahulu masih lambat dan tidak secepat pada zaman sekarang. Nah, salah satu penemuan terbaru yang ditemukan oleh para peneliti adalah penemuan bintang katai putih yang disebut dengan WD 1145+017 yang gravitasinya mati tak lama dari penemuannya, yang berada dalam proses menghancurkan benda-benda antariksa di sekitar orbitnya. Meskipun umur bintang katai putih umumnya mengeluarkan banyak material ketika mati dengan suatu ledakan, tapi anehnya pada peristiwa besar tersebut, benda antariksa di sekitarnya bisa selamat. Nah, menurut ahli nekroplanetologi, analisis mengenai bintang katai putih bisa diterapkan pada penemuan masa mendatang di sistem bintang katai putih lainnya untuk memahami bagaimana planet mati mengorbitkan berbagai jenis bintang mati. Bintang katai putih tersebut memiliki gravitasi yang sangat kuat. Ia menunjukkan bahwa ia telah mengungkal banyak material yang baru dari bangkai-bangkai yang selamat dari proses kematian bintang. Selanjutnya, para astronom ingin bintang-bintang misterius lainnya seperti KIC 8462852 bintang Agatha B yang redupnya tidak konsisten, juga bintang katai putih lainnya yang memakan bangkai antariksa lain, dan untuk diteliti secara lebih lanjut oleh nekroplanetologi lainnya. Nah, untuk yang ketiga, yaitu pada ayat 19 terdapat satu bidang keilmuan yang dikaji, yaitu ilmu vulkanologi. Vulkanologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gunung api. Vulkan atau magma yaitu suatu massa yang cair dan pijar yang keluar mencapai permukaan bumi. Terusan atau diatrema yaitu sebuah pipa sentral di mana magma keluar. Magma yang keluar disebut lava. Gradien metrum di mana semakin turun ke dalam bumi, suhu semakin naik, yaitu di antara 25 sampai 50 mil, temperatur berkisar 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Perubahan susunan magma atau diferensiasi magma ini disebabkan oleh kecepatan pembuakan magma di permukaan tanah, yaitu 99% lebih cepat. Nah, untuk penemuan terbaru yang telah diteliti oleh para ahli vulkanologi, terjadi
di Melbourne, Australia, yaitu sebuah lanskap bawah tanah kuno yang dihuni gunung berapi purba telah ditemukan di bawah benua Australia. Posisinya yang tersembunyi membuat lokasi ini sukar didapat. Para riset mengungkapkan bahwa gunung berapi yang tumbuh pada periode Jurassik antara 180 sampai 160 tahun yang lalu terkubur jauh di bawah ratusan meter barisan berlapis. Padahal cekungan Chopper Eromanga sekarang sudah kering dan tandus. Para ilmuwan mengatakan di masa Jurassik ada kawah dan celah yang memuntahkan abu dan lava panas ke udara. Kawah dan celah ini dikelilingi oleh jaringan saluran sungai dan danau besar di rawa-rawa batu bara. Saat sebagian besar aktivitas vulkanik bumi terjadi pada batas lempeng tektonik atau di bawah lautan bumi, Jurassic World ini justru berkembang di dalam benua Australia, kata CEO author Associative Professor Simon Halford dari University Adelaide. Penemuan ini kian meyakinkan bahwa masih banyak dunia vulkanik yang mungkin berada di bawah permukaan Australia yang kurang dieksplorasi dan belum ditemukan. Dan yang keempat yaitu pada ayat 19 terdapat satu bidang keilmuan yang dikaji, yaitu ilmu geologi. Geologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi, beserta isinya yang pernah ada. Ilmu geologi merupakan kelompok ilmu yang membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, proses-proses yang bekerja baik di dalam maupun di atas permukaan bumi. Kedudukannya di alam semesta serta sejarah perkembangannya sejak bumi ini lahir di alam semesta hingga sekarang. Nah, untuk penemuan terbaru dilansir dari liputan6.com Jakarta, sebuah survei nasional yang dilakukan pada 2018 oleh pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan hal yang mengejutkan khususnya bagi para ilmuwan. Berdasarkan survei tersebut, hanya 66% warga berusia 18 hingga 24 tahun yang yakin bahwa bumi itu bulat. Dengan kata lain, sepertiga milenial mempertimbangkan soal bumi datar. Namun, penemuan tersebut tidak semata-mata menunjukkan epidemi bumi datar atau flat earth. Pasalnya, hanya 4% dari keseluruhan yang percaya bahwa bumi itu datar. Selain itu, survei menguak 9% dari mereka yang ragu-ragu harus memilih antara bumi bulat dan bumi datar. Sementara itu, 5% lainnya menegaskan mereka selalu percaya bahwa bumi itu bulat, dan 16% sisanya mutlak tak yakin bahwa bumi itu bulat. Teori bumi datar tercetus sekitar abad ke-19, akan tetapi akhir-akhir ini masih terus menjadi sorotan terutama karena pengaruh media sosial. Pada tahun 2017, rapper B.O.B pernah melakukan urun dana umum yang dikenal sebagai crowdfund untuk meluncurkan satelit buatannya sendiri di luar angkasa. B.O.B merupakan kaum bumi datar, ingin bersumber kepada semua orang di dunia ini bahwa apa yang diyakini adalah benar. Untungnya ada banyak cara yang lebih murah untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat ketimbang meniru B.O.B di atas. Salah satunya berdasarkan penyelidikan ilmiah mengikuti life science, caranya yaitu kita pergi ke pelabuhan. Ketika sebuah kapal berlayar menuju ke Cakrawala, kapal itu tidak hanya terlihat semakin kecil dan akhirnya tidak terlihat lagi bak masuk ke dalam laut. Lambung kapal tampaknya tenggelam di bawah Cakrawala terlebih dahulu, lalu tiang kapal dan seterusnya. Ketika kapal kembali dari laut menuju pelabuhan, urutannya terbalik. Pertama, tiang kapal yang muncul terlebih dahulu, lalu lambung kapal dan seterusnya. Itu artinya bumi tidak datar. Pengamatan semacam ini dipakai pertama kali pada tahun 1881 untuk pembantahan ZTG astronomi bahwa teks bumi datar pertama yang modern. Seiring waktu berjalan, perkembangan ilmu penelitian akan semakin maju dan berkembang pesat. Para peneliti tentunya akan terus menggali ilmu-ilmu yang baru yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini.
Dan pada dasarnya penelitian di atas hanyalah beberapa hal kecil dari dahsyatnya keistimewaan Al-Quran yang sungguh luar biasa. Masih banyak rahasia alam semesta yang tersimpan rapi pada kitab suci Al-Quran, sehingga hendaklah kita untuk mempelajari dan menjaganya. Tidak ada yang tahu yang akan terjadi di kemudian hari, dan hanya Allah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.